Saudara, saya minta ya dengan hormat, dengan kasih, agar saudara kalau datang ke rumah Tuhan jangan terlambat. Karena apa? Rahmat Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan kepada mereka yang datang tidak terlambat. Kalau saudara datang terlambat, rahmatnya sudah berhenti di jam 8. Karena itu ada penglihatannya. Saya ceritain sebentar ya. Waktu itu ada seorang perempuan bernama Victoria Nahele. Dia dikunjungi Tuhan. Dan Tuhan bilang, ayo Victoria, sekarang kamu ikut aku. Oh Tuhan, sebentar dulu, 5 menit lagi, saya belum siap. Itu saya nggak suka. Tuhan bilang, selalu kamu 5 menit lagi, 5 menit lagi, Bok, kamu tuh siap. Lalu Tuhan kasih tunjuk. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk sama kamu, kata Tuhan. Lalu diperlihatkan di gereja. Victoria ini lihat seperti, kalau saudara tahu, saudara belum pernah lihat ya, mungkin beberapa banyak, jatuhnya salju itu kayak apa? Seperti kecil-kecil gitu, putih-putih, tapi ini kayak gumpalan-gumpalan, kayak kapas tapi lebih tipis lagi. Gumpalan jatuh ke atas orang-orang tersebut. Lalu Tuhan tanya, itu apa Victoria? Saya enggak tahu Tuhan. Itu adalah rahmatku. Dan kemudian terus orang-orang berdatangan, dan setelah jam 8, kalau mulainya jam 8 ya, langsung berhenti, set. Loh kok berhenti? Nah, orang-orang yang telat pada datang nggak dapat. Tuhan bilang, rahmatku kuberikan kepada mereka yang menghargai waktu. Lalu ada lagi, dia dikasih lihat di tempat pekerjaan, ya. Juga demikian, orang-orang yang datang lebih dulu, Tuhan kasih rahmat. Kemudian setelah jam 9 udah nggak lagi. Tuhan bilang, itu juga rahmatku buat mereka yang menghargai waktu. Di pelayanan, saudara, kalau saudara itu bukan di mimbar pekerjaannya, saudara, mimbarnya itu ada di tempat-tempat pekerjaan saudara. Itu mimbar saudara. Saudara ngomong, saudara seperti khotbah. Saudara datang ke sana, seperti juga saudara datang ibadah. Saudara melayani. Saya harapkan saudara bisa menghargai waktunya Tuhan. Karena berkat dan kesempatan diberikan kepada mereka-mereka yang menghargai kekudusan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, saya sudah bicara ini mungkin berapa 2-3 tahun lalu, tapi saya akan ulang-ulang supaya saudara ingat, supaya saudara menghargai rumah Tuhan. Ya, oh soalnya tadi macet toh. Loh, macet itu saudara datangnya berangkatnya dari rumah jam berapa? Pada waktu saya mulai di sini 4 tahun yang lalu, saya bilang sama papi, ayo pap, kita berangkat 7:30 dari rumah papi. Ke sini meluncur nggak sampai 5 menit. Apa tuh? Biasanya papi jam 8 kurang 1/4. Ya itu kan biasanya sama mami. Sekarang sama saya mundur lagi ya. Kita doakan jemaat, kita doakan gereja ini, kita doakan kita di kantor ya. Setelah itu papi langsung siap. Senang ya, setiap jam 7 udah disiapin makan sama rekan-rekan, dan kemudian siap ya, mau ke belakang sebentar, mau beres-beres baju sebentar, langsung mobil dikeluarin, panasin, langsung nyengklak. Nah puji Tuhan saudara, minggu-minggu terus saya bicara mengenai bagaimana kita menghasilkan buah. Ya, buah apa? Buah roh. Ya, saya tidak ngomong cuma 1 kali, berulang kali supaya saudara ingat bagaimana saudara tiap kali harus menghasilkan buah roh. Ya,
Pohon, ada pohon hias ya, ada pohon yang tidak menghasilkan buah, tetapi bisa buat keluarin oksigen ya. Pohon seperti ini namanya lidah mertua. Nggak tahu yang kasih nama siapa, tetapi kok ada gergajinya gitu dan panjang ya. Moga-moga di sini mertua-mertua lidahnya tidak seperti itu ya. Nah, saudara, lidah mertua ini sangat bagus. Dicoba di NASA. NASA itu tempatnya pembuatan dan penyelidikan itu loh, pesawat ulang-alik yang naik ke bulan ya. Ini pohon nggak mati di sana ya. Ini pohon menghasilkan oksigen. Jadi saudara, ini perawatannya gampang banget. Saudara 3 minggu, 3 bulan di kamar saudara, di ruang tamu saudara, tidak disiram, tidak kena panas, nggak mati. Tapi nanti dikeluarkan, dikasih air, dimasukin lagi. Saya ada di kamar, ada di kamar mandi saya, ada di ruangan-ruangan saya. Selain ini ada kaktus juga, ya kaktus juga gitu, nggak kalah dia mengeluarkan oksigen. Nah, ada pohon-pohon seperti ini yang tidak mengeluarkan buah, tetapi dia memberikan keuntungan yang lain, ya. Tetapi ada pohon yang sangat tidak baik, yang perlu diberantas. Namanya apa? Saya mau ngomong, saya pengen tanya saudara. Namanya apa? Pinter banget. Benalu. Ya. Benalu itu sangat tidak bermanfaat, malah ngregeti, malah ngiket, malah nyedot kekuatan dari pohon itu. Jadi ada pohon yang seperti itu yang tidak baik, tapi saya nggak tahu gunanya apa ya. Tuhan menciptakan gunanya apa. Saya juga kesel sama misal binatang nih, sama tikus, sama kecoa, sama cecak, sama lalat, sama nyamuk. Ini apa sih gunanya? Ternyata ada gunanya semua, saudara. Ya, ada gunanya. Saya ceritain sedikit aja ya. Kalau nyamuk itu kan cuma sehari ya dia hidupnya, tapi lalat mungkin ada beberapa waktu. Nah, lalat ini kan ngeselin gitu, tapi ternyata pada waktu untuk visum ada pembunuhan ya. Nah, itu dia kan nyedot darah. Nah, dari situ darahnya bisa diperiksa dari si lalat ini ya. Ada macam-macam kegunaan binatang-binatang yang menurut saya tidak berguna. Aduh, saya itu kalau ada nyamuk tuh satu ya di kamar, itu bisa nyokot ini pipi saya nanti merah-merah sampai seminggu. Kalau Iren dicokot itu mesti matanya, jadi mesti mendul matanya, nganyel ke. Jadi aduh, kok nggak ada guna ya ini ya, menurut kita nggak ada guna gitu ya. Dan sebagainya, seperti semut buat kita, aduh ngotorin. Ternyata di firman Tuhan itu Tuhan juga ngasih contoh, belajarlah kepada semut. Nah, pohon, kita balik lagi, Tuhan mengharapkan kita ini hidup seperti pohon yang berbuah. Dan buah dari Roh Kudus ini ada 9 macamnya. Tetapi kalau saudara baca di sana dikatakan, mari kita baca aja supaya saudara yakin ya. Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi
tetapi apa? Buah roh. Jadi sebenarnya buah Roh Kudus ini hanya satu, bukan buah-buah roh. Ya, perhatikan, buah roh cuman satu. Nah, itu sebabnya buah Roh Kudus ini satu, tetapi dia cabangnya itu 9. Ya, nah 9 ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Nanti kalau saudara belajar, kalau saudara harusnya ya, kalau kita sudah mengembangkan buah kasih, maka buah-buah yang lain itu akan nyusul. Kalau saudara belum bisa menghasilkan buah, salah satu buah, itu juga yang lain akan lemah. Nah, tetapi kalau saudara mulai kuat menghasilkan buah, 1, nanti 2 ngikutin, 3 ngikutin, yang lain ngikutin, dan semuanya akan mengikat. Ini akan menjadi kesatuan. Ya, jadi buah roh itu sebenarnya adalah satu, karena dia keluar dari pohon yang sama, yang satu. Dia keluar dari sumber yang sama, yaitu Roh Kudus. Waktu lalu saya sudah kirimkan gambarnya, tetapi saya ingin kirim lagi saudara supaya saudara ingat buah seperti itu. Ya, tes lagi menggambar. Nah, itu saudara lihat di sana. Kalau pohon itu banyak buahnya, menyenangkan ya. Dilihat itu menyenangkan. Kalau saudara pergi kemana ya waktu itu, saya di Roma sepertinya. Di Roma, saya jalan, di jalanan itu banyak pohon jeruk. Banyak pohon jeruk di jalan raya loh. Jadi pohon-pohon, setiap ini ada pohon ya. Yang wow, orang bisa bebas ngambil. Dan manis, menyenangkan. Ada yang jatuh-jatuh, tapi yang busuk-busuk sudah diambilin tukang sampah. Nah, jikalau pohon itu banyak buahnya, itu menyenangkan. Karena apa? Selain enak dipandang, bisa dinikmati oleh orang. Lalu kita akan berpikir dong, buah yang seperti apa dulu yang bisa dinikmati orang ya. Ada buah yang ya dari kecil dulu ya, nanti lama-lama besar, lama-lama kemerampok, lama-lama bisa gede. Nah, tetapi saudara akan belajar untuk menghasilkan gini, buah yang selain yang manis, yang konsisten, saudara menghasilkan buah yang tetap dan bisa diharapkan. Karena ada buah, saya sebut buah palsu atau buah latihan. Ya, waktu di Karanganyar kami dikasih pohon stroberi. Lalu, wow, kok belum lama udah berbuah? Lalu yang ngasih bilang, belum. Itu pohon belum saatnya berbuah, tapi sedang belajar berbuah. Jadi lagi belajar berbuah. Habis itu rontok. Ya bagus, ya. Pohon pun ada waktunya untuk belajar berbuah.
Nah, saudara belajar berbuah, saya maklum ya. Kalau rontok tiba-tiba, wah ketoke ada kasih, tetapi bakno rontok. Kasihnya ya semlenget mung gitu tok, nanti sudah bar itu mecucu meneh. Bar itu nganyel kayak meneh ya. Oh, berarti kemarin itu baru belajar berbuah. Ya. Nah, buah-buah palsu ini saya jadi ingat dari China itu ada beberapa, mereka saking pinternya teknologi ya, bikin telur ya telur palsu. Padahal ada ayam yang bisa bertelur, tapi entah bikin telur palsu. Hampir sama mirip. Tapi bakno kenyal banget gitu ya. Lalu ada kue tiaw palsu. Loh, piye carane kue tiaw palsu? Saya lihat pembuatannya. Pembuatannya itu mereka tuh ngumpulin sumpit bekas, banyak tau sumpit kayu ya dari restoran-restoran bekas. Nah, dicuci terus direndam pakai cuka atau pakai bahan kimia apa, berapa hari nanti lentur. Nah, itu dimasak jadi kue tiaw, persis kue tiaw. Kue tiaw palsu. Di mana-mana udah bikin manusia palsu, robot, boneka palsu, istri palsu, jadi istri palsu. Ya, manusia palsu itu jadi istri palsu. Katanya, saya mau beli istri aja yang ndak cerewet, katanya. Yang ndak banyak tingkah, yang ndak banyak permintaan, mahal harganya. Tapi dia beli, selalu senyum, selalu menanti, selalu siap. Nah itu istri palsu. Nah, sekarang di dunia banyak kepalsuan. Itu sebabnya Tuhan mengharapkan kita agar menjadi manusia roh yang berbuahkan roh, yang buahnya asli, buahnya bisa dinikmati orang lain, buahnya juga tetap. Kita akan baca Yohanes 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetap supaya wow, ini luar biasa. Kalau saudara menghasilkan buah yang tetap, maka apa yang saudara minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Karena saudara buahnya konsisten, bisa dirasakan oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau buah saudara datnyeng, coba katakan datnyeng. Febe tahu apa itu? Kamu ngomong datnyeng, kamu nggak ngerti ya. Coba tanya sama Bu Dewi, datnyeng apa Bu? Nah, saudara, kalau buah saudara datnyeng, maka saudara minta juga nggak akan diberi oleh Bapamu. Ini anak-anak muda tahu datnyeng? Nggak tahu juga. Coba tanya sama belakangnya itu Bu Sarah. Anaknya Bu Sarah ini mudeng ora? Mudeng. Ya kan dan nono konsomu. Datnyeng ki apa? Ya. Nah, gue kok baik kayak. Aku wis jawab. Nah, ya. Nah, apa yang Tuhan sampaikan di sini luar biasa. Kita sudah dipilih Tuhan untuk pergi, untuk menjadi saksi agar buah kita itu tetap ya
hari ini nek dikei hadiah, nek dijajake, nek dikei duit mboke, seneng. Sesoke merengut. Ini buahnya datnyeng namanya ya. Tidak tetap, tapi bahasa Indonesia terlalu panjang, bahasa Jawa enak datnyeng. Ya, tidak tetap, padahal ini datnyeng. Enggak tahu yang nyiptain siapa, ini luar biasa bahasa Jawa ya. Saat kita menghasilkan buah yang tetap, ini luar biasanya. Saudara, apa saja yang kita minta kepada Bapa kita, Dia berikan. Karena apa? Karena apa, saudara? Karena buah ini gunanya ini sebenarnya untuk orang lain. Buah yang saudara hasilkan ini buat orang lain, saudara. Sehingga Bapak bilang, wah, dek iki penuh kasih, dek menyei wong liya, wes tak kei. Apalagi yang diminta, bukan untuk kepentingannya sendiri. Ya, buah ini dihasilkan untuk orang lain, tidak untuk kepentingannya sendiri. Ini apa? Srikoyo, sirsat, ya. Ini atas. Saudara akan memberikan keuntungan untuk orang lain. Saya kan pernah sampaikan tuh, ada salah satu quote yang saya pernah tampilkan bahwa saudara menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang penting jikalau saudara memberikan keuntungan kepada orang lain. Bukan jaluk, bukan ngatung. Tetapi saat saudara memberi, saudara berguna untuk orang lain. Ya. Saat saudara memberi, memberinya akhirnya tetap buahnya. Wah, dia suka memberi, dia senantiasa memberi. Kayak Tante Leongsin, wah dia cari jiwa, dia cari konsisten. Buahnya tetap bisa diharapkan. Iki jiwa baru sapa meneh? Oh, Tante meneh sing gawa iki, ya. Wah, iki nyenengke iki, senyum terus. Wah, iki sukacita terus dalam keadaan apapun. Kita tahu pasti dia bersukacita. Buahnya bisa diharapkan. Dalam keadaan apapun dia tetap melengeh. Dia tetap sukacita. Ini luar biasanya saat kita ini latihan berbuah, latihan mengeluarkan buah roh. Indah sekali. Nah, buah ini tidak dihasilkan dengan sendirinya. Saudara dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Buah ini dihasilkan karena ada sumber. Karena pohon itu nempel kepada sumber. Kita baca Yohanes 15 ayat 5. Kita baca bersama 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelaslah kita ini adalah ranting. Kita ini loh cabang-cabangnya, ranting-rantingnya yang menghasilkan buah. Ini Yesus. Kita harus tinggal, lah nek dipotong, mati, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mungkin bisa menghasilkan apa-apa. Jadi buah ini harus ada, kita ranting harus nempel kepada pohon, kepada pokok. Ya. Jadi kita adalah pohon-pohon kecil. Tapi saat kita nempel betul-betul, kita di dalam dia dan dia di dalam kita, maka kita awal-awal kita latihan. Lama-lama kita sudah terbiasa menghasilkan buah.
Sudah, ndak perlu Tuhan itu mikir, kira-kira dia menghasilkan buah enggak ya? Kira-kira ini tahun ini ada buahnya enggak ya? Saya dulu awal-awal di sini diteri Pak Joko Widodo sama Bu Wur boncengan bawa sadus mangga madu. Wah, enak epol. Terus berikutnya Ibu Ani Nanang bawa juga ora kalah sadus, sama enak banget. Berikutnya tahun berikutnya tak enteni kok ora ono dus yo. Mati ternyata itu jawabnya. Kenapa kok mati? Ya pasti ada sebab ini. Jangan sampai kita ini tidak menghasilkan buah yang bisa diharapkan. Terus satu kali, ya Bu Dewi, kita dapat itu gede banget pelemesak ndas wedus. Gede banget ya Bu. Bu Yati. Nah Bu Yati. Wah, gede banget. Sak gini loh. Gede banget. Wah, luar biasa. Berikutnya, tahun berikutnya kok ora ono pelem sing gede kayak to Bu. Ndak keluar Bu. Nah, satu kali juga saya dapat. Saya waktu itu masih di Sentul. Dapat kiriman itu pelem itu dawa sempurna yang ngasih bapaknya Pak Bambang. Katanya dililing gini. Wah ya apik. Kayak anaknya Pak Beni sing wedok sing pendeta. Wah apik iki, apik tenan. Wah, belum golek atau apa ya. Enak apple. Menghasilkan buahnya bisa diharapkan, manis dan menyenangkan, tidak hanya bisa enak disawang, dipandang, tetapi juga enak waktu dinikmati. Saya ngomong bolak-balik, supaya saudara ingat bahwa saudara harus menghasilkan buah yang tetap. Saat saudara menghasilkan buah yang tetap, orang bisa ngarepin, iki wong mesti ngene, iki wong mesti ciami iki excellent, iki mesti. Orang ndak bilang, kira-kira de anu rayo sembodo rayo kira-kira de trimo rayo kira-kira ya. Kalau kita sampai jaga-jaga kira-kira, nah itu kita belum manis buahnya dan belum tetap. Dan kalau saudara masih muda-muda seperti ini, wajar kalau saudara masih belajar berbuah, ya, belajar berbuah oke. Tetapi kalau kita sudah berumur makin dewasa, kita sudah ikut Tuhan makin dewasa, kita pinter ayat, tetapi kita datnyeng, nggak bisa diharapkan, maka Tuhan juga garuk-garuk. Iki piye toh? Ya. Kok raiso diharapke? Tuhan mengharapkan buah kita sesuai dengan pertumbuhan kita. Kalau kita sudah lama sesuai dengan pertumbuhan kita, pohonnya makin tinggi, maka carang-carangnya makin kuat, makin iso digandoli buah yang besar-besar, ya. Nah, maka kita ini bisa diharapkan, tetapi kalau sudah lama, sudah ini, tetapi kok buahnya nggak ada, buahnya kok kecil, buahnya kok asam. Waktu itu saya pernah ajak saudara baca, kita baca lagi ayatnya,
Ketika itu Yesus lagi jalan-jalan dan dia mengharapkan ada buah ara. Kapan ya? Saya waktu itu buah ara di mana ya? Buah ara di sini atau ya saya kasih? Saya lupa, tapi saya beberapa kali ada bawa buah ara. Matius 21 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama 2, 3. Nah, saudara, ini mengumpamakan tentang kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak mendapati kita berbuah, padahal kita sudah harus ada buahnya. Kita sudah wayai berbuah. Tetapi kita tidak berbuah, maka Tuhan akan ngutuk pohon itu jadi kering. Saya nggak mau itu terjadi pada kita-kita. Itu sebabnya saya ngomong terus supaya saudara menghasilkan buah. Ya, saya kemarin dengarkan kesaksian Ibu Yemima. Mana Ibu Yemima? Silakan bersaksi sendiri. Bu Yem, ya, monggo. Dia, wah, dulu nggak bisa. Dulu anyel, nek orang ngelok ke dia wanyel. Nah, kemarin dia sharing firman di doa puasa dan wah, kok hatiku mak jelas bangga saya mendengarkan kesaksiannya, dilarani apa yang dia balas. Mari kita dengar kesaksian Ibu Yemima. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya dulu orangnya kalau disakitin orang emosi. Emosi saya tidak meledak-ledak gitu, enggak. Cuman emosi saya, ya sudah kamu nyakitin saya nggak mau kenal kamu. Saya nggak kenal kamu nggak apa-apa begitu. Itu saya dulu. Tetapi setelah saya dimuridkan mendengar firman Tuhan dari Ibu Mek, waktu Ibu Mek mengatakan pernah diolok-olok orang, dikata-katain orang begitu rupa, tetapi beliau mengampuni dan memberikan orang itu uang 10 juta. Itu saya itu kok begini Ibu Mek, kok bisa ya seperti itu. Bahkan saat kita memberikan sesuatu kepada orang yang jahat kepada kita itu, buat saya itu sulit sekali Ibu Mek, apalagi Ibu Mek memberikan 10 juta itu sangat luar biasa. Dan di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya bisa enggak ya mengampuni lalu belajar memberi gitu. Tetapi dengan di sini tema tahun ini adalah Ruach Hakodes, saya dituntun Tuhan untuk melakukan itu walaupun hanya sedikit dan kecil sekali. Tetapi setelah saya melakukan pengampunan Bapak Ibu Saudara, saya disakiti orang bertahun-tahun, saya mengampuni. Saya juga berusaha melupakan. Kalau ketemu orangnya ada bekas luka, tetapi tidak berdarah, tidak sakit lagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan pada saat saya memberikan sesuatu buat dia itu ada damai sejahtera di sini Bapak Ibu Saudara. Saya belajar dari Ibu Magdalene dan karakter Kristus, ada Christ likeness di dalam pemudian kami serupa dengan Kristus. Saya belajar untuk itu. Sehingga saat ini Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar ada kelimpahan berkat. Saat saya melakukan hal-hal yang kecil-kecil, seperti tema bulan-bulan ini, setia dalam perkara kecil. Mungkin saya tidak sehebat Ibu Mek ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara, tapi saya belajar untuk melakukan yang Tuhan mau buat saya. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan ini bukan saya loh Tuhan. Kalau saya disakiti, saya nggak mau kenal orang itu lagi. Ini bukan saya, gitu. Tetapi Tuhan bilang,
kamu pasti bisa. Dan puji Amin. Tuhan setelah saya belajar melakukannya, damai sejahtera itu ada dalam hidup saya. Bahkan Amin. hidup saya diberikan kelimpahan secara luar biasa, Bapak Ibu. Kita Saudara. kasih tepuk Terima kasih, Tuhan Yesus tangan. memberkati. Thank you Ibu Meg. Iya. Wow, puji Tuhan. Nah, ini kaitan. Tadi waktu dibilang dia belajar untuk berbuah kasih. Oh. Ya. Maka ada apa tadi? Ada damai sejahtera. Ya. Lalu ada lagi kebaikan. Nah, lalu ada lagi kemurahan, ya toh? Lalu ada lagi sukacita. Ada lagi pengendalian diri. Ya. Nah, ini berkaitan. Buah ini kalau saudara sudah menghasilkan satu buah dan saudara lakukan dengan konsisten, dengan setia, maka ini akan tumbuh bersama-sama. Saya senang kalau kesaksian saya bisa nular ke saudara. Terang kita akan sama-sama dicekleket, tik, terangnya on, semuanya bercahaya. Nah, di sini kan juga banyak yang disakiti. Coba saudara lakukan seperti Bu Yemima. Iya, mungkin nggak ngasih seperti saya, tetapi saudara ngasih dulu. Dek Nenki ketoke kesukaane apa? Dikei ya. Dulu Ibu Ur cerita, Dek Nen senengane lodeh ya Bu ya. Senengane lodeh digawani lodeh, dibuang apa disiramke? Disiramke. Haleluya. Kita harus bisa menghasilkan buah. Ya. Wah, saya baru mau cerita yang lain, ternyata waktunya sudah selesai, cepat sekali. Baik saudara, saya rindu supaya dari kita ini mulai muncul kelihatan buahnya. Orang mulai lihat di sebelah saudara, kuwi kok beda ya saiki. Bedone beda positif, bedone beda apik. Dan terus kuwi mung carmuk. Nah, ya dikirain cari muka. Tapi kalau saudara konsisten, maka orang bilang, oh ternyata ora carmuk. Ternyata memang dia berubah. Orang nggak ngerti namanya berbuah. Tetapi ternyata saudara mulai menghasilkan buah. Saya rindu kita terus menghasilkan buah. Ndak ketang sidik saudara bales dengan kebaikan. Ndak ketang saempret suwe-suwe tambah empret-pret ya. Tambah berpret-pret. Tambah lagi lama-lama menjadi bukit. Itu dulu saya 10 juta itu udah 20 lebih tahun. Ya, dengan berjalannya waktu buah saya terus melimpah-limpah. Karena apa? Tadi firman Tuhan, kalau engkau itu berbuah tetap, maka apa yang kamu minta akan diberi oleh Bapamu di surga. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa.